Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kurlipe Abiwinantoro. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan metode TOPSIS dengan mata kuliah sistem pengambil keputusan dengan metode TOPSIS. Di sini TOPSIS adalah teknik for other phrase by similarity to ideal solution. Jadi di sini teknik TOPSIS itu teknik untuk mencari solusi yang ideal dari solusi yang hampir atau similar itu seperti solusi yang akan terbaik gitu. Di sini metode TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Wang pada 1981. TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Jadi Euclidean ini yang akan menentukan jarak hingga sampai solusi itu optimal dan paling ideal. Dan solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Jadi kita mencari nilai optimal itu nilai terbaik dari jumlah yang menentukan berapa ideal. Tidak berujuk ideal satu positif itu solusi ideal positif bukan cuma satu melainkan banyak. Kita menentukan atribut nilai dari situ. Selanjutnya, sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Kita lanjut. Tahapan dalam metode TOPSIS itu adalah sebagai berikut: membuat matriks keputusan ternormalisasi. Setelah itu kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot. Yang ketiga, membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dari itu, decision matrix D mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang didefinisikan tuh akan terkait decision matrix D. Dan yang selanjutnya dengan XIJ menyatakan performansasi dari pertemuan untuk alternatif ke I terhadap atribut ke J, yaitu atribut I dan ke J. Yang selanjutnya langkah rumus penyelesaian metode TOPSIS adalah membangun normalized decision matrix. Elemen RIJ hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode include length of a vector adalah, kita bisa melihat itu di situ, dapat bisa melihatnya di rumus itu. RIJ sama dengan XIJ per elemen M, I sama dengan 1 X 2 IJ dengan I 1 2 3 dan sampai M, dan J 1 2 3 dengan N. Yang paling penting di sini adalah XIJ untuk menentukan nilai berikut dari 1 sampai 2 dan 3 sampai M, dan J 1 3 sampai N, dan dibagi Euclidean M, I sama dengan I. Dan selanjutnya di sini kedua itu membangun Wiget normalized decision matrix. Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ sebagai
YIJ sama dengan WIRIJ. Dapat lihat sebagai rumus itu, dapat lihat di rumus dengan dari yang kita dapat dari soal tersebut, soal sebelumnya, dengan penentuan dengan dengan penentuan dengan penentuan I1213 sama dengan M dan J13 sampai N. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini menentukan matriks solusi ideal dan matriks solusi ideal negatif. Sebelum kita lanjut dalam matriks ideal, kita cari dulu ini normalisasi matriks yang berbobot. Selesai kita mencari matriks terbobot itu, kita lanjut dalam pencarian solusi positif dan solusi ideal negatif. Dan contoh sebagai berikut: A plus kurang Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan YN plus. Itu juga solusi negatif. A minus dengan Y minus Y2 minus Y3 minus sampai YN minus. Selanjutnya menentukan jarak antar nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal negatif. Di sini sehabis kita mendapatkan solusi dari ideal positif dan solusi ideal negatif, kita akan menentukan jarak antara nilai dari setiap sudut alternatif tersebut. Di sini jarak antara alternatif A dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai AI. AI itu adalah alternatif dari ideal tersebut, dari ideal positif dan ideal negatif. Dan di sini dengan rumus DI plus dan elemen NJ seperti dirumuskan pertama, tapi sini ini inputnya berbeda, YIJ kurang Y plus I pangkat 2 seperti di bagian bawah sama, tapi yang dibedakan itu ini YI minus pangkat 2 sama dengan 1, 2, 3. Kita lanjut menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dan di sini adalah tahap terakhir untuk pengambilan keputusan, di mana kita telah menentukan solusi ideal negatif dan positif. Kita sudah mendapatkan dan di situ dapat dilihatkan dan rumus yang bisa dilihat di situ. Dan kita akan menentukan nilai preferensi dari setiap alternatif. Kita cocok dari solusi ideal solusi ideal tersebut. Kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal dihitung berdasarkan rumus ini. V sama dengan DI minus per DI plus tambah DI plus DI minus bagi DI minus tambah DI plus. Selanjutnya I itu sama dari urutan bobot 1 sampai dengan N. Kita lanjut. Nah, sekian. Di sini nilai preferensi untuk setiap alternatif merupakan hasil akhir dari perhitungan metode Topsis. Semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut merupakan alternatif yang diinginkan. Semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut adalah alternatif yang diinginkan. Ini paling penting. Metode Topsis ini metode yang cukup panjang diimplementasikan menjadi aplikasi atau program. Metode Topsis ini metode yang cukup panjang untuk diimplementasikan menjadi aplikasi atau program. Sangat sulit karena kebanyakan dalam sistem pengambilan keputusan metode Topsis ini kebanyakan dikembangkan pada robot atau AI yang sekarang ada hanya diproduksi di Jepang dan di Amerika. Sekian saja dari saya.
kurang lebih katanya mohon maaf. Terima kasih.